Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini. Kita akan mengkaji bab ke-21, hadisnya ke-80 dan 81. Judulnya diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Sebelum ke hadis, Imam Al-Bukhari mengutip pernyataan salah seorang tabi'in, namanya adalah Rabi'ah. Beliau diberi gelar Ahlur Ra'yi karena seringnya beliau berijtihad ketika tidak mendapati dalil dari Al-Quran dan Sunnah pada saat beliau diminta untuk memberikan fatwa. Rabi'ah ini adalah salah seorang tabi'in muda yang pernah berguru dengan para sahabat, diantaranya adalah Anas bin Malik. Kemudian juga pernah berguru kepada Handolah. Apa yang Rabi'ah ini sampaikan? La yanbaghi li ahadin indahu say'un minal ilmi ayyudayya nafsahu. La yanbaghi, tidak selayaknya, li ahadin, untuk seseorang, indahu say'un minal ilmi, yang diberi suatu ilmu, ayyudayya nafsahu, kemudian dia menyia-nyiakan dirinya. Ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rabi'ah, namanya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Beliau menyampaikan pernyataan ini untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu, orang-orang yang oleh Allah diberikan pengetahuan. Supaya apa? Supaya tidak menyia-nyiakan dirinya. Makna menyia-nyiakan dirinya di sini, di dalam Fathul Bari dikatakan ada beberapa pendapat. Yang pertama, ilmu yang dimilikinya tidak diajarkan kepada orang lain. Maka ini termasuk bentuk dari menyia-nyiakan diri. Apa sebabnya, Bapak Ibu? Bukankah ilmu ini merupakan salah satu investasi amal jangka panjang? Ketika Rasulullah mengingatkan kita semua, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah kesempatan untuk beramal, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Sedekah jariyah tentu hanya bisa dilakukan oleh mereka, orang-orang yang oleh Allah diberikan karunia berupa harta. Mewakafkan hartanya, kemudian hartanya memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Mewakafkan rumah misalnya,
digunakan untuk tempat anak-anak mengaji. Yang sekarang lagi marak, banyak orang mewakafkan rumahnya untuk rumah tahfidz, mewakafkan rumah untuk kegiatan majelis taklim, sehingga ibu bapak misalnya ketika mengadakan pengajian tidak lagi pindah-pindah rumah bergiliran. Ketika ada yang mewakafkan rumahnya, bisa menjadi tempat untuk pusat kegiatan, atau mewakafkan tanahnya berupa sawah misalnya, diserahkan ke madrasah atau diserahkan ke masjid, penghasilannya digunakan untuk menghidupi kegiatan madrasah, untuk memberikan seragam siswa-siswinya, untuk memberikan alat-alat tulis kepada siswa-siswinya. Ini dihargai sebagai sedekah jariyah. Atau misalnya Bapak Ibu membeli Al-Quran, kemudian mengirimkannya ke pesantren-pesantren tahfidz, sehingga Al-Qurannya dibaca oleh anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Ini pun bagian dari sedekah jariyah. Tentu sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan yang ada pada diri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu, ketika panjenengan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada generasi di bawah panjenengan atau kepada orang-orang yang datang pada panjenengan untuk belajar. Ketika nanti panjenengan meninggal dunia, ilmunya masih digunakan, maka panjenengan pun akan mendapatkan kebaikan atas ilmu yang sudah diajarkan. Murid panjenengan mengajarkan lagi, panjenengan juga akan mendapatkan kebaikan lagi, terus menerus. Maka di antara bentuk menyia-nyiakan diri orang yang berilmu, ketika dia berilmu kemudian dia tidak mau untuk mengajarkan. Yang kedua maknanya, orang yang berilmu kemudian menyia-nyiakan dirinya, punya ilmu tetapi tidak mengamalkan. Ilmunya ada tetapi tidak diamalkan. Karena ada orang mengajar dan mengamalkan, ada orang mengajar tapi tidak mengamalkan. Kalau hanya mengajar tapi tidak mengamalkan, padahal ilmu itu berkaitan dengan praktik, berkaitan dengan penerapan, apalagi yang kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, nanti terkena yang masyarakat kita punya ungkapan jarkoni, bisa ngajari orang bisa apa orang kiyang Pak? Bisa ngajari orang kiyang nglakoni. Bisa tapi orang kiyang kan, ini jargon. Kalau seperti ini nanti terkena peringatan Allah di Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kemudian yang ketiga, yang investasi jangka panjang, meskipun kita semua sudah meninggal dunia, waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mau mendoakan kita. Kita semua Bapak Ibu yang oleh Allah diberi amanah berupa anak, pengen punya anak yang soleh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada pohonnya lurus, kemudian terkena cahaya matahari, bayangannya lurus apa bengkok? Lurus. Kalau ada pohon yang bengkok, terkena cahaya matahari, bayangannya lurus apa bengkok? Bengkok. Artinya kalau kita punya cita-cita ingin punya anak yang solih, maka kita dulu yang harus menjadi solih. Kalau ibu pengen punya anak yang solihah, maka ibu dulu yang menjadi solihah. Kadang-kadang orang tua ngejar-ngejar anaknya agar menjadi solih dan solihah. Begitu dikumandangkan azan maghrib, anak-anak digerah-gerah gitu.
Kata bapaknya, segera ke masjid. Anaknya tanya, bapak sih? Bapak tadi di rumah. Ya anaknya keluar dari rumah, tapi tidak sampai ke masjid. Coba kalau digandeng berangkat bersama sampai. Ibu juga bilang begitu sama anak-anaknya. Nak, dengar adzan, dengar ke masjid. Ibu mau ngapain? Ibu mau nonton sinetron misalnya. Tidak jadi nanti. Artinya kita menginginkan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, tapi kita tidak mendidik kita menjadi soleh dan solehah. Maka untuk itu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nanti di rumah dibuka Al-Quran Surah Ali Imran 113, 114 Bapak Ibu. Ada 7 langkah untuk mensolihkan diri kita masing-masing. Sekarang ke hadis yang ke-80. Imam Al-Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Abdul Warisi an Abi Tayyahi an Anas bin Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharus zina. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min asratis saati, di antara tanda-tanda, karena tanda-tandanya kan lebih dari satu. Di hadis lain nanti akan diinformasikan tanda yang lain. Yang pertama apa? Ayyur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yasbutal jahlu, dan merajalelanya kebodohan. Wa yusrabal khamru, diminumnya khamr. Wa yadharus zina, dan zina secara terang-terangan. Ini 4 tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama, di dalam riwayat ini Anas bin Malik menceritakan pernyataan Rasulullah, tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Dalam riwayat lain Bapak Ibu, diangkatnya ilmu tidaklah dilakukan oleh Allah sekaligus. Tidak dengan cara mengambil ilmu dari orang-orang alim. Jadi tidak seperti misalnya panjenengan gambar kemudian dihapus. Diangkatnya ilmu adalah dengan cara mewafatkan orang-orang alim. Maka kita bersedih. Sebagaimana pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari ketika diberitahu ada orang alim yang meninggal, dia mengatakan, serasa anggota tubuhku berkurang. Sebab ketika orang-orang alim, para ulama kita meninggal, ilmunya dibawa. Dan untuk menggantikannya butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Beda dengan jabatan yang ada di masyarakat. Misalnya hari ini jabatan terendah itu apa sih? RT misalnya. Misalnya hari ini qadarullah ada ketua RT yang meninggal. 2-3 hari berikutnya bisa diadakan pemilihan. Akan terpilih ketua RT baru. Atau sementara tidak ada pemilihan, yang di bawahnya naik. Ada wakilnya ada sih Pak? Oh tidak ada. Ketua Sekretaris Bendara, KSP ya. Ketua Sekretaris Bendara tanpa wakil berarti. Tidak ada.
wakil bojone. Makanya begitu misalnya di suatu tempat Pak RT-nya meninggal, maka sekretarisnya naik dulu misalnya. Naik. Tapi kalau ulama meninggal, Pak, Bu, lama. Anaknya belum besar misalnya. Murid-muridnya belum mumpuni. Lama. Untuk menggantikannya butuh waktu. Maka di antara cara menjaga ilmu bagaimana? Mumpung orang-orang alim itu masih ada, mumpung ulama-ulama kita masih ada, kita datangi mereka. Kita ambil sebanyak-banyak ilmu yang ada pada mereka. Dan cara mengikat ilmu yang pertama dengan hafalan, yang kedua dengan tulisan. Ilmu itu diikat dengan dua cara, dengan hafalan dan dengan tulisan. Ini sampai tersusun kitab hadis sebanyak ini, isinya Imam Al-Bukhari itu kan dari guru-guru beliau. Ada yang dibacakan, berarti kan dari catatan, ada yang dari hafalan gurunya. Kita bersyukur tinggal di negeri ini, di tempat, di daerah di mana majelis ilmu banyak digelar. Makanya datangi dalam rangka ikut menjaga ilmu itu agar tidak cepat hilang. Karena kalau ilmu sudah mulai hilang, berarti hari kiamat sudah semakin dekat. Makanya ketika mau belajar, mencari ilmu, yang modalnya dua, mau menghafal dan mau mencatat. Kalau tidak menghafal dan tidak mencatat, apa Bu? Barlen. Sekarang mencatatnya boleh pakai teknologi, tak rekam nanti tak lihat di rumah. Yang penting ketika sampai ke rumah jangan sampai lupa. Ini memori kok banyak, dibersihkan, kehapus semua. Begitu pulang nyari, rekaman tadi pengajian mana ya? Waduh, kehapus. Ini untuk menjaga ilmu. Lah kalau ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama kita, maka apa yang terjadi? Wa yasbutal jahlu. Yang ada adalah kejahiliahan. Yang ada adalah kebodohan. Kalau yang ada adalah kebodohan, maka orang-orang yang tidak berilmu akan diminta untuk memberikan fatwa. Orang yang tidak berilmu ketika diminta fatwa, yang terjadi apa? Sesat dan menyesatkan. Lah sekarang bukan ahlinya kok dimintai fatwa, dimintai pendapat, akhirnya ngerusak. Ini tanda-tandanya. Kan perintahnya tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli, jangan yang tidak ahli. Memang orang-orang alim itu terkadang tidak nampak, tidak memasang papan iklan kan di depan rumahnya. Ketika kita tahu, kita datangi, kita belajar kepada beliau-beliau itu, mumpung masih ada kesempatan. Kemudian tanda yang ketiga apa? Datangnya hari kiamat itu wa yusrabal khamru, diminumnya khamr. Ketika orang alim ini semakin sedikit, ilmu itu semakin berkurang, sementara orang yang jahil, orang yang dalam tanda kutip tidak berpengetahuan semakin banyak, maka lebih mudah untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena dari guru-guru kita yang alim, mereka akan mengajarkan kepada kita perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah.
Dan khamr ini merupakan salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa lihat di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 91. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu ridsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang telah beriman, ini jaminannya keimanan. Kalau kita telah beriman, maka tinggalkan 4 hal yang Allah haramkan di Al-Maidah 90-91. Apa yang diharamkan di Al-Maidah 90-91 itu? Yang pertama adalah al-khamru. Khamr. Apa khamr itu? Ma aksaro kasiruhu wa qaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memampukan, maka sedikitnya menjadi haram. Banyak itu ukuran standar. Misalnya panjenengan minum 1 gelas air putih, diminum, itu kan tidak membuat mabuk. Tapi kalau khamr 1 gelas mabuk. Jadi kalau 1 gelas khamr mabuk, maka 1 sendoknya pun menjadi haram. Karena kata Rasul tadi, apa yang banyak yang memampukan, maka sedikitnya pun menjadi haram. Khamr ini nama untuk berbagai macam jenis yang di dalamnya menyebabkan orang jadi mabuk. Apa di antara hikmahnya diharamkannya khamr? Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Al-Maidah 91. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan agar kamu saling marah, agar kamu saling bermusuhan. Akibat apa? Akibat meminum khamr. Akibat apa? Akibat berjudi. Agar kamu lupa untuk sholat, padahal sudah Allah larang. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dengan seluruh rangkaian rukun imannya, maka yang Allah haramkan kita tinggalkan. Di samping akibat-akibat negatif merusak fisik, merusak pikiran, bisa menyebabkan perkelahian. Akibat-akibat langsung dalam kehidupan dunia. Dan kita tahu keharaman khamr tentu karena kita belajar dari guru-guru kita yang alim tentang al-Islam. Kemudian tanda yang keempat apa, Ibu Bapak? Tanda yang keempat adalah wayadharus zina. Terjadinya perzinahan yang marak. Bukankah hampir tiap hari Bapak Ibu bisa menjumpai informasi baik di media online maupun di media televisi, kasus-kasus bayi yang lahir kemudian ditinggal pergi. Ada yang ditaruh di depan rumah orang, ada yang ditaruh di kardus, bahkan kadang-kadang ada yang dibunuh. Kemudian narasi beritanya mengatakan akibat hubungan gelap. Hubungan gelap kira-kira maksudnya apa, Bapak Ibu? Lampunya petongan. Hubungan gelap itu ya hubungan di luar pernikahan. Ketika kemudian terjadi kehamilan kan malu. Karena malu akhirnya tadi melakukan tindakan dosa berikutnya. Maka Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Rasulullah
3 hal. Bu, kita diingatkan 3 hal oleh Rasulullah yang harus disegerakan. 3 hal itu harus disegerakan. Yang pertama, hutang. Kalau sudah punya harta, segera dibayar. Kadang-kadang kalau hartanya belum dapat, cita-citanya besar. Sama yang menghutangi bilang, tenang Pak, ini saya lagi ada orderan. Nanti kalau nyenggol 2,5% misalnya. Iya, karena membantu menjualkan tanah itu kan. Dapat 2,5%. Pokoknya nanti hutang beres gitu. Ternyata begitu laku nyenggol 2,5%, keinginannya ganti. Yang tadinya mau bayar hutang, kayaknya mau beli motor dulu. Nanti yang menghutangi kan orangnya baik, telepon, Pak nanti lagi ya, ini saya lagi butuh motor baru ini. Ini yang kemudian membuat hutang tidak segera dibayar. Dan tahukah ibu bapak, kenapa banyak orang yang berhutang kemudian tidak kuat nyaur? Di antaranya satu, menyelisihi akad. Pas matur mau hutang ngomongnya buat apa? Wan go modal. Aku silihi yo 20 bae. 20 apa? 20 juta pan go modal. Ternyata untuk beli konsumtif tadi, beli motor. Lah kalau buat modal kan berpeluang, karena usaha berpeluang mendapatkan hasil bisa nyaur. Tapi karena belinya motor dan motornya tidak untuk usaha, ya akhirnya kan jadi benda yang tidak produktif. Waktunya bayar, punya hobi baru. Apa hobi barunya? Ngegoroh. Iya, orang kalau sudah punya hutang, terdesak, jurusnya yang ngegoroh. Engko bulan ngarep ditagih lagi. Kan bulan ngarep kan pirang-pirang, ana bulan ngarep gitu. Makanya disegerakan. Yang kedua, kalau ada orang meninggal dunia, disegerakan untuk dimakamkan. Jangan terlalu lama. Kalau dia orang baik, agar segera mendapatkan kebaikan. Kalau dia orang yang tidak baik, agar terlepas dari pundak-pundak kita yang tanggung jawab memakamkan. Disegerakan. Kadang-kadang yang takziah sudah kumpul sejak sebelum duhur, mau dimakamkan ba'da duhur, sampai tanya lagi kapan Pak dimakamkan. Nanti nunggu putranya belum pulang. Putranya di mana? Luar negeri. Oh, aduh nemen kan. Udah dimakamkan saja. Disegerakan. Lah yang ketiga, kalau punya anak sudah ketemu jodoh, segera dinikahkan. Jadi kalau ibu misalnya, bapak punya anak perempuan yang sudah masuk usia nikah, pulang ada yang nganter laki-laki, nah, segera ditanya-tanya. Yang nganternya ditanya, siapa, dari mana, keperluannya apa. Kalau kemudian mengatakan mau suka anaknya bapak atau mau suka anaknya ibu, ya segera sampaikan. Kalau mau seperti itu, ya orang tuanya suruh ke sini untuk ta'aruf. Nah, kalau sudah ta'aruf, tinggal langkah selanjutnya diputuskan. Kalau sudah sama-sama setuju, menimbang mengingat syarat-syarat perjodohan terpenuhi, yang Rasulullah inginkan misalnya, nikahi wanita karena 4 perkara, karena nasabnya, karena hartanya, karena parasnya, karena agamanya.
Kalau tidak bisa 4-4-nya minimal karena agamanya diselidiki, oke, tentukan hari pernikahannya. Jangan terlalu lama. Menghindarkan anak-anak kita jangan sampai terjatuh ke dalam perzinahan. Karena ini termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah di Al-Qur'an surah Al-Isra. Wala taqrabus zina. Innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina karena zina perbuatan yang kecil. Tadi akibatnya ketika terjadi kehamilan, sudah zinanya dosa, terjadi kehamilan misalnya, kemudian tidak tanggung jawab yang menghamili, jadi perkara yang akan bertumpuk-tumpuk. Belum sanksi sosialnya. Belum kalau anaknya perempuan, nanti perkara lagi ketika hendak menikah. Jalur walinya tidak ada. Makanya Allah haramkan perzinahan itu karena merusak tatanan, merusak kehidupan, rusaknya nasab. Ini hadis ke-80, 4 tanda datangnya hari kiamat. Kemudian hadis ke-81, ini masih satu bab. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Su'bata an Qatadata an Anasin qala la uhadditsannakum hadisan la yuhaddisakum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min asratis saati ay yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharus sina wa takthurun nisa'u wa yakillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Su'bah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, sungguh akan aku kabarkan kepada kalian sebuah hadis yang tidak akan dikabarkan kepada kalian oleh seorang pun dariku. Jadi hadis ini yang mendengar hanya Anas bin Malik. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, yang pertama ayyakillal ilmu, sedikitnya ilmu. Kalau tadi di hadis 80 diangkatnya ilmu, kalau ini sedikitnya. Apakah hadis ini berkesesuaian? Iya. Karena ilmu itu diangkat, maka yang tersisa tinggal sedikit. Misalnya ada orang alim 10, kemudian Allah wafatkan 8. Berarti kan ilmunya yang tersisa tinggal 2. Kemudian yang kedua, wayadharul jahlu, merajalelanya kebodohan. Karena ilmu yang tinggal sedikit, orang yang belajar juga sedikit, berarti orang-orang yang tidak berilmu jumlahnya semakin banyak. Apalagi Bapak Ibu juga bisa merasakan tantangan kita di akhir zaman seperti ini. Banyak orang yang sudah mulai enggan untuk belajar. Sekarang yang orang gemari apa sih? Yang orang gemari sekarang menonton, bukan belajar. Bapak Ibu yang hidup di generasi 90 ya. Iya kan, kalau maghrib itu masjid ramai kan Pak. Orang pada ngajari anak-anak kecil. Nanti habis isya di dalam rumah juga orang tua ramai ngajari anak-anaknya. Ada yang ngajari membaca, ada yang ngajari menghafalkan. Sekarang di rumah-rumah orang-orang pada diam-diaman. Ya. Kan gitu ya. Suami dengan istri duduk berdampingan tapi diam-diaman. Kira-kira apa yang menyebabkan diam-diaman? Iya.
sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Yaitu teknologi Bapak Ibu ya. Teknologi itu kan ada positif, ada negatifnya. Kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Si suami lagi sibuk ngobrol di grup alumni misalnya, alumni SMA. Istrinya juga sama, lagi asik ngobrol dengan grupnya di alumni SMA. Jadi suaminya tidak diajak ngobrol, istrinya tidak diajak ngobrol, yang diajak ngobrol orang yang di grup malah. Ini namanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Lah, anaknya suruh belajar, ya tidak mau akhirnya. Anaknya ikut ngobrol juga di grupnya sendiri-sendiri gitu. Ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, wayadharul zina, sama dengan yang tadi. Merajalelanya persinahan. Yang keempat, wataksurun nisa, banyaknya wanita. Betul tidak, Bu? Jumlah wanita sekarang lebih banyak daripada kaum pria. Di Syarah Fathul Bari disebutkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kenapa jumlah kaum pria lebih sedikit? Karena akibat peperangan. Kan kalau ada peperangan yang maju kan kaum pria. Prajurit itu kan ya rata-rata kaum pria. Kalau ada perang mesti kaum pria yang maju, kemudian terbunuh. Maka di rumah yang tersisa adalah para istri. Sehingga statistiknya kemudian menunjukkan banyak kaum wanita daripada pria. Tapi pendapat lain mengatakan tidak. Memang Allah menakdirkan menjelang hari kiamat bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu mereka masing-masing lebih banyak berjenis kelamin wanita. Karena lebih banyak yang berjenis kelamin wanita, maka pria menjadi sedikit. Sampai digambarkan 50 wanita berbanding dengan 1 pria. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Ini pemberitaan dari Rasulullah disampaikan 15 abad yang lalu dan kita sekarang mulai menyaksikan apa satu persatu tanda-tanda itu muncul. Dari yang pertama tadi Bapak Ibu ya, dicabutnya ilmu, kita sudah menyaksikan guru-guru kita, orang-orang alim kita satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merajalelanya kebodohan. Sekarang banyak orang yang tidak berilmu memberikan fatwa, tidak menggunakan dasar dari Allah, Al-Quran maupun informasi dari Rasul. Padahal ada dalam Al-Quran, ada dari Rasul, ada, tetapi memutuskan berdasarkan keinginannya. Hanya tadi akibatnya sesat dan menyesatkan. Kemudian banyak orang yang juga mengkonsumsi khamr. Padahal ada hukuman dunia, juga ada hukuman akhirat. Hukuman dunia minimal rusaknya kesehatan, rusaknya tatanan keuangan, rusaknya akal pikiran yang sehat, belum organ-organ bagian dalam, paru-paru, jantung yang dilewati oleh khamr ya akan rusak. Belum munculnya sifat malas. Kalau sudah minum khamr kemudian mabuk kan malas ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Menurunkan produktivitas. Apalagi kalau jatuh kepada perkara yang lebih besar lagi, yang sekarang lagi diperangi oleh pemerintah, narkoba. Makanya ada BNN ya, ada BNN dalam rangka mencegah, memerangi, karena ini sangat merusak.
Hancurnya generasi itu ya akibat diantaranya mengkonsumsi khamr. Kemudian tadi perzinahan. Ini tanda-tanda ini sudah kita saksikan. Maka Bapak Ibu, karena tanda-tandanya sudah kita saksikan, apa yang harus kita lakukan agar kita selamat? Karena hidup itu ada akhirnya, kematian. Tapi kematian bukan akhir dari perjalanan hidup. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah mati berarti sudah selesai. Selesai kehidupan di dunia, tetapi perjalanan hidupnya belum selesai. Karena akan masuki tahap berikutnya barzah. Akan masuk ke tahap berikutnya mahsyar, di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Dan kita tentu tahu itu kalau kita mau belajar. Kita tahu ada barzah, kita tahu ada mahsyar, kita tahu ada sirat, kita tahu ada surga, ada neraka, kita tahu ada yaumul hisab. Itu karena diajari oleh orang-orang alim di antara kita yang mereka juga belajar dari guru-guru mereka lewat informasi-informasi yang awalnya Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, sampailah kepada kita. Yang kedua, setelah kita belajar, maka kita berkewajiban untuk mengamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Jadi jangan sampai kita seperti pohon tanpa buah. Ada manfaatnya? Ada. Semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Tapi kalau ada buahnya, kan manfaatnya lebih. Kalau Rasulullah menggambarkan orang muslim itu kan seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kan semuanya manfaat, Bapak Ibu. Daunnya manfaat, batangnya manfaat, akarnya manfaat, buahnya manfaat. Kalau di negeri kita pohon apa? Kelapa. Pohon kelapa semua manfaatnya. Iya. Sampai apa? Tepesnya juga manfaat. Buat apa tepesnya? Keset, sapu. Ya, semuanya manfaat. Itu orang muslim gambarannya seperti itu. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini kajian kita malam hari ini hadis ke-80, 81, bab ke-21 tentang diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.